Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu Bapak, Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil ini kelanjutan dari hari yang kemarin sebetulnya. Namun tekanannya lebih di sini kita bisa melihat untuk mempersiapkan para murid untuk menghadapi suatu situasi yang tidak menyenangkan dan tidak membuat nyaman di dalam hidup sebagai murid Tuhan. Di sana dikatakan bahwa akan ada harinya kalian ditangkap dan dianiaya, karena namaku kalian diserahkan ke rumah-rumah ibadah, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan pada raja dan para penguasa. Di sana tampak bahwa jadi pengikut Tuhan itu mengandung satu konsekuensi, dan konsekuensinya tidak mengenakan. Tidak mengenakan kenapa? Karena saingan Allah itu ingin untuk supaya orang itu tidak taat kepada Allah, namun untuk mengabdi penguasa dan raja tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat justru ada keanehannya. Keanehannya adalah begini: kalian diserahkan ke rumah-rumah ibadah, lalu dimasukkan penjara, lalu dihadapkan raja-raja. Aneh. Tempat ibadah sebetulnya tempat berdoa, tapi justru pada saat membawa nama Allah kita mendapatkan siksaan. Bahkan diadili di rumah-rumah ibadah. Di sini kita bisa melihat ada sesuatu yang tidak benar yang akan kita hadapi. Justru pengadilan adalah dilakukan oleh mereka yang mengaku mempunyai Allah. Maka kita bisa melihat ada sesuatu hal yang harusnya kalau pengadilan dilakukan, pengadilan yang tidak suka karena kita menyembah Allah, itu dilakukan oleh mereka yang menyembah bukan Allah sebetulnya. Namun justru dilakukan oleh mereka yang mengaku punya Allah. Kalau demikian, kita bisa melihat dalam hidup ini, kita memang harus berhati-hati. Belum tentu orang yang mengaku percaya kepada Allah, belum tentu orang yang istilahnya itu membela Allah, itu berasal dari Allah sendiri. Kalau demikian, maka kita diharapkan tetap waspada dan tetap dituntut kesetiaan kepada Allah. Dan ini yang kembali berulang di dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang menjadi hiburan bagi kita adalah Tuhan sendiri akan mendampingi pada saat-saat yang tidak kita duga. Dikatakan pada saat kamu diserahkan oleh orang tuamu dan kamu harus mengalami sengsara, harus diadili, kita tidak perlu menyiapkan pembelaan karena Allah sendiri itu yang akan mendampingi kita. Berarti tampak Tuhan di dalam masa sulit kita, karena kita setia padanya, Tuhan tetap mendampingi kita. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita, pendek kata. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tapi Tuhan tetap mendampingi kita di masa-masa kita mengalami kesulitan karena kita ada di tangan Tuhan. Nah, kalau demikian kita bisa melihat ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, yakni tetap setia
Allah telah ada penghiburan. Lalu yang berikutnya, kita tetap harus berhati-hati, bukan hanya orang yang mau melawan kita. Namun di sana kamu akan diserahkan oleh orang tua, saudara-saudaramu, kamu keluarganya, dan sahabat-sahabatmu. Berarti orang-orang yang paling dekat dengan diri kita, bisa saja dia itu mau melukai diri kita pula. Maka kita hendaknya tetap menggantungkan hidup melulu kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang dekat dengan diri kita. Jadi kita sebetulnya itu sesuatu yang, karena belum tentu orang itu setuju dengan apa yang kita pikirkan, belum tentu setuju dengan apa yang kita imani kepada Allah yang sungguh mau mendampingi kita. Dan Tuhan menjanjikan lagi pada diri kita. Yang kedua, janji Tuhan adalah satu helai rambut pun tidak akan hilang. Kalian akan memperoleh hidupmu. Dan di sini kita bisa menghiburan. Jadi pendek kata, Tuhan memberikan tantangan kepada kita, lalu menghibur. Tantangan lagi, menghibur lagi. Berarti tampak bahwa seolah-olah kita memasuki suatu ruang ujian. Dan dalam ruang ujian itu, Tuhan tetap memberikan kelegaan. Tuhan tidak pernah memaksakan. Tuhan tidak pernah yang dalam arti tertentu, kita selalu masuk dalam dunia yang penuh dengan tantangan terus-menerus. Enggak. Ada fase-fase di mana kita bisa merasakan dan mengalami belayan Tuhan, rengkuhan Tuhan, sehingga kita tetap kuat di dalam menghadapi banyak tantangan. Maka ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil ini kembali menguatkan kita supaya kita tetap bisa berjuang sampai akhir kehidupan kita dalam nama Tuhan sendiri. Selamat merenungkan.